Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan membawa kami kembali di dalam kebaktian ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati kebaktian-kebaktian yang lalu. Berkatilah semua orang yang hadir pada pagi ini, sebagaimana Tuhan sudah memberkati setiap orang yang pernah hadir di depan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hidup menghidupkan rohani kami masing-masing. Firman-Mu yang suci mengkuduskan hidup kami masing-masing. Firman-Mu yang benar membawa kami menuju kepada kebenaran. Dan firman-Mu yang kekal memberi pengharapan yang abadi kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berilah bijaksana surgawi dan pentafsiran kitab suci sesuai dengan makna yang Tuhan mau kami mengerti. Sehingga kami boleh bertumbuh-tumbuh, kami boleh bertambah-tambah di dalam iman yang sejati. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah selesai mentafsirkan Mazmur ke-22. Salah satu Mazmur mesianis yang paling agung di dalam sejarah. Saudara-saudara, siapakah bisa mengerti kesengsaraan yang diderita oleh Yesus Kristus di dalam sejarah? Kita yang mengerti setelah Kristus disalib 2000 tahun. Mari kita merenungkan bagaimana Daud mengerti kesengsaraan Kristus sebelum Yesus datang ke sedunia 1000 tahun. Ini tidak mungkin kecuali Roh Kudus yang bekerja, memberikan wahyu, memberikan gerakan, memberikan inspirasi kepada Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Dia sudah menulis termasuk di dalam Mazmur 22 5 nubuat yang besar. Nubuat pertama, Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan nubuat kedua, mereka bergoyang, menggelengkan kepala dan memberikan satu cemooh kepada dia. "Jikalau Allahmu mencintai kamu, jikalau engkau memperkenan kepada Bapamu di surga, biarlah Allah turun dan biarlah Allah yang menyelamatkan engkau dari salib ini." Nubuat yang ketiga dicatat di dalam Mazmur 22, yaitu mereka membiarkan aku tergantung dan tulangku lepas dari sendinya. Ini adalah kesengsaraan yang tidak mungkin kita mengerti. Tubuh yang berpuluh-puluh kilo berat digantung dengan 3 paku, 4 paku. Dan akhirnya lepaslah tulang-tulang itu. Nubuat yang keempat, yaitu mereka menusuk tanganku dan menusuk kakiku. Di antara bangsa Yahudi dan bangsa Romawi tidak ada persamaan di dalam menghukum mati orang. Yesus ada orang Yahudi. Dan orang Yahudi lah yang menyerahkan Yesus kepada orang Romawi. Sehingga Romawi yang telah menyalibkan orang bukan Romawi di atas kayu salib. Apakah ini kebetulan? Apakah ini dicocok-cocokkan? Apakah ini sengaja setelah membaca lalu membuat sandiwara untuk memuaskan atau untuk menyelesaikan sesuatu yang dinubuat? Ini sama sekali tidak mungkin. Kecuali ini adalah wahyu daripada firman Tuhan sendiri. Dan nubuat kelima, mereka mengambil pakaianku di luar dan mengundikan pakaianku di dalam. Ini merupakan satu hal yang begitu jitu terjadi pada waktu Yesus dipaku di atas salib 2000 tahun yang lalu. Ini membuktikan kitab suci adalah wahyu Tuhan. Dan nubuat daripada Mazmur 22 semua begitu 100% sempurna terjadi pada Yesus dipaku di atas kayu salib. Ini firman Tuhan yang hidup, yang kita begitu kagum dan kita begitu kaget melihat terjadi semua ini. Hari ini kita mau mulai membicarakan Mazmur ke-23. Saya kira semua orang Kristen cinta sekali karena Mazmur 23. Dan banyak orang yang bukan Kristen pun mereka mengetahui dan mereka sadar inilah salah satu syair mengenai hidup manusia yang paling penting sepanjang sejarah manusia. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 23 adalah Mazmur mengenai hidup manusia. Dan Yesus pernah menjadi manusia yang hidup di dunia.
Maka Mazmur ini bukan secara cocok untuk kita. Mazmur ini sekaligus menjadi Mazmur mesianis yang menubuhkan apa yang terjadi kepada Yesus Kristus. Biasa kita membaca Mazmur ke-23, kita tidak ada perasaan, tidak ada kesan, tidak ada pengertian apa hubungan antara Mazmur 23 dengan Yesus Kristus, Mesias yang turun di dalam dunia. Tapi makin kita baca, makin kita mengerti. Ini merupakan satu hal yang begitu sulit dimengerti, tapi harus kita mengerti. Mazmur 22 mengenai Yesus Kristus. Mazmur 23 mengenai Yesus Kristus. Mazmur 24 mengenai Yesus Kristus. Dan hanya 3 Mazmur ini berturut-turut jejer menjadi satu bagian yang begitu penting mengenai nubuat tentang Yesus Kristus. Mazmur 22 mengenai sengsara Yesus Kristus. Penderitaan di atas kayu salib. Kematian untuk mengganti kita orang berdosa semua. Mazmur 23 mengenai kematian Yesus Kristus yang akhirnya harus bangkit kembali. Mazmur 24, mari Yesus Kristus yang bangkit naik ke surga disambut oleh malaikat-malaikat di dalam kekekalan. 22, 23, 24. The crucifixion and the dying of Jesus Christ. The resurrection of Jesus Christ. And 24, the ascension of the Christ. Kristus yang sengsara, Kristus yang mati dan bangkit, Kristus naik surga. Saudara-saudara, adakah ayat-ayat dari kitab agama yang lain yang begitu ajaib, yang begitu berkuasa, begitu jitu menjelaskan tentang Yesus Kristus? Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, kan Yesus naik ke surga, masuk ke dalam kekekalan kemuliaan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, di antara 5 hal, turunnya Yesus inkarnasi dan kedatangan kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Di tengah-tengah 2 hal ini masih ada 3 hal yang paling penting, yaitu dia mati, dia bangkit, dan dia naik surga. Kristus yang berasal dari surga turun ke dunia adalah Kristus yang dari dunia naik kembali ke surga. Sama seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 28. Yesus berproklamasi, aku keluar dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan aku kembali kepada Bapa. The two ways traffic of the salvation prepared and accomplished by Jesus Christ, the salvation and the redemption plan of Father in the heaven. Dia mengirim Kristus turun dari surga masuk ke dalam bumi. Dan dari bumi dia menderita, dia sengsara, dia mati, dan dia bangkit, naik ke surga lagi, dan menyiapkan tempat bagi kita untuk kali kedua dia datang menyambut kita kembali ke surga. Saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau berkat sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Syair ini ditulis 1000 tahun sebelum Kristus datang ke dunia ini. Syair ini selain syair dari Mazmur 90, ada syair salah satu yang paling kuno untuk melukiskan hidup manusia dan keindahan manusia yang bersandar kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yehova yang ada di surga. Saudara-saudara, kedua syair ini, satu ditulis oleh Musa
dan satu ditulis oleh Daud, beda 500 tahun. Musa menulis syair lebih dahulu dari syair apapun, baik di Tiongkok, baik di India, maupun di Greka. Saudara-saudara, salah seorang penyair yang terpenting di Greka yang namanya Homer, yang telah menulis buku-buku sastra dan buku-buku sejarah yang paling penting, The Iliad and Odyssey, itu adalah lebih lambat 1000 tahun dari Musa, lebih lambat 500 tahun daripada Daud. Saudara-saudara, syair yang terindah di Tiongkok termasuk syair-syair Si Jing, kitab syair yang lebih daripada 2800 tahun, dan juga kitab-kitab Kongfucu dan kitab-kitab syair dari Tang Dinasti, dari Pai Ji, daripada Tupu, daripada Li Pai, daripada Tumu, dan daripada orang-orang lain. Itu adalah lebih lambat 1500 tahun daripada syair yang ditulis oleh Mazmur 23. Saudara-saudara, Tupu, Pai Ji, Tumu, semua Wang Wei adalah 1500 tahun yang lalu. Sedangkan Daud adalah 3000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, dan syair daripada John Milton, syair daripada Tennyson, itu hanya berapa ratus tahun yang lalu di Inggris. Sehingga kita melihat kitab suci merupakan perpustakaan yang paling kuno. Dan orang India mempunyai syair yang namanya Upanishads, itu 2500 tahun yang lalu. Sedangkan Daud 3000 tahun yang lalu. Banyak orang liberal tidak percaya sastra sudah berkembang seperti Mazmur 23 pada zaman Daud. Mereka tidak mengakui Daud bisa menulis syair begitu indah. Tapi saudara-saudara, sejarah membuktikan kepada kita yang ditafsirkan oleh orang-orang liberal itu salah. Karena memang terbukti di dalam buku-buku yang ditemukan, yaitu Dead Sea Scrolls, seluruh perjanjian lama sudah ada. Dan di dalam zaman Yesus, di Qumran Society, mereka sudah mempunyai buku kuno seperti ini. Saudara-saudara, saya pernah mengkhotbahkan tentang Mazmur 23 kira-kira lebih daripada 6 tahun atau 10 tahun yang lalu di gereja ini. Mungkin hari itu engkau tidak ada, dan saya pakai sudut-sudut yang lain untuk menjelaskan Mazmur 23 yang begitu agung ini. Saudara-saudara, Mazmur 23 adalah syair mengenai hidup manusia, makna manusia, pengalaman manusia. Dan kali itu saya memakai sudut di mana melukiskan 10 bahaya krisis manusia melalui Mazmur 23. The 10 crises of a human life before God and how to solve those problems because of faith in our Lord. Dengan iman kepada Tuhan kita, bagaimana kita menyelesaikan 10 sengsara di dalam krisis-krisis sebagai hidup manusia di dalam dunia ini. Hari ini kita tidak melihat dari sudut-sudut itu, tapi kita akan mentafsirkan dengan ayat per ayat sampai pada saat tertentu kita langsung referensi kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Saudara-saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, beri kepada kami bijaksana untuk mengerti pimpinan-Mu dan mengerti akan inspirasi yang diberikan kepada kami melalui Mazmur 23. Tuhan, Engkau adalah Tuhan Daud 2-3 ribu tahun yang lalu. Engkau juga adalah Tuhan kami di dalam zaman sekarang ini. Biar kami mengalami anugerah yang sama seperti Daud mengalami. Dan kami boleh menerima iman yang sejati seperti di dalam hidup Daud. Dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih dan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Daud adalah seorang anak yang sejak kecil mengikuti di dalam situasi mereka, di dalam bangsanya menjadi penggembala. Mungkin ayah Daud adalah penggembala. Dan Daud bersaudara 8 orang. Dia anak paling kecil. Di dalam keluarga yang ber8 saudara, anak yang paling kecil ini, saya percaya paling lincah, paling rajin, paling sungguh-sungguh, dan paling bertanggung jawab. Dan dia adalah seorang sendiri menggembala. Waktu dia menggembala kambing-kambing, domba-domba, dia harus dengan pagi-pagi bangun, setiap hari membawa seluruh kelompok
domba itu ke tempat cari rumput, makan di ladang. Dan pada malam dia harus bawa semua domba pulang ke dalam kandangnya dengan menghitung tidak kehilangan satu. Anak yang muda, remaja, diberikan tugas yang begitu berat dari pagi sampai malam menjaga domba-domba dan memimpin mereka. Jangan sampai kekurangan makan, jangan kekurangan minum, dan jangan sampai ada kehilangan satu pun. Ini memang tugas yang tidak gampang. Apalagi kalau pada waktu dia menjaga domba-domba, datanglah serigala, datanglah beruang, dan datanglah singa untuk mau makan dombanya, mau menghancurkan kelompok domba ini. Dia harus menangkis dan dia harus melawan binatang-binatang liar itu. Alkitab mencatat di hadapan Saul, Daud yang masih muda remaja pernah mengaku, pada saat hambamu menggembalakan domba, bertemu dengan beruang dan singa, maka dengan tanganku telanjang ini, aku menghantam, aku berkelahi, dan aku mengusir beruang dan singa, bahkan merebutkan domba keluar daripada gigi, daripada paha mereka. Saudara-saudara, ini merupakan satu ayat yang betul-betul menyatakan keberanian, kegagahan anak remaja ini. Meskipun remaja, dia tahu dia manusia. Meskipun menghadapi singa, dia tahu dia ditolong oleh Tuhan. Dia tidak mau kalah. Saudara-saudara, merebut domba yang sudah ditikam oleh singa, lalu mengeluarkan domba dari mulut singa. Ini keberanian yang berapa besar dan kekuatan yang berapa menakutkan. Di sekarang ini, apa kita masih menemukan ada remaja berani dan gagah seperti ini? Mempunyai perasaan tanggung jawab dan tidak takut kesengsaraan, tidak takut kebahayaan seperti Daud? Hampir kita tidak mungkin dan kita tidak akan menemukan. Tapi inilah Daud. Saudara-saudara, pada waktu Daud begitu mencintai dombanya, memelihara mereka, memimpin mereka ke tempat di mana mereka tak makan dan minum, membawa mereka pulang. Lalu membayangkan ini dengan hidup dia berhubungan dengan Tuhan Allah. Dan dia menulis ayat ini. The Lord is my shepherd. Tuhan itulah gembalaku. Dia adalah seorang penggembala dan dia sendiri perlu digembalakan. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah memimpin tidak mau dipimpin. Kalau dia sudah mengalahkan musuh, dia tidak mau dikalahkan. Banyak orang yang sudah sendiri melayani, dia tidak perlu dilayani. Sombong. Daud bukan demikian. Daud mengatakan, saya menaungi, saya menggembalakan, saya mempelihara semua domba-domba ini. Tapi saya sendiri perlu dinaungi, perlu dipelihara, perlu dijaga oleh Tuhanku. Dia tidak karena sendirinya hebat menjadi sombong. Karena sendirinya mampu menganggap tidak perlu. Dia bagaimana merasakan domba-domba perlu dia. Dia langsung refleksi, saya perlu Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini ada 3 macam orang. Ada semacam orang yang tidak mau Tuhan, juga tidak melayani orang lain. Ada semacam orang mau melayani orang lain, tidak perlu dilayani oleh Tuhan. Ada semacam orang yang melayani dan dia sadar dia sendiri perlu dilayani oleh Tuhan. Saudara-saudara, manakah macam orang yang terbaik? Engkau pikir sendiri. Ada orang yang mampu, lalu dia mau tolong orang lain, tapi dia tidak mau ditolong oleh orang lain. Tapi Daud bukan demikian. Dia adalah seorang yang memelihara baik-baik domba di bawah dia, yang lebih lemah, yang memerlukan dia. Tapi dia mengaku dirinya juga lemah, dia memerlukan Tuhan. Berapa banyak orang merasa dirinya hebat, lalu kalau dia bisa mengatasi semua persoalan yang datang mengerongrong dia, maka dia rasa dia tidak perlu Tuhan untuk membantu dia. Saudara-saudara sekalian, the Lord is my shepherd. Whom do you think you are? Siapakah engkau anggap dirimu adanya? Apa engkau anggap dirimu adalah Tuhan di atas segala sesuatu yang kau atur dan engkau tidak perlu Tuhan lagi? Daud mengatakan, domba-domba perlu aku, tapi aku memerlukan Tuhan. Seorang pendeta yang baik adalah pendeta yang sendiri takut kepada Tuhan,
baru dia mendidik anggotanya belajar bagaimana takut kepada Tuhan. Seorang pimpinan yang baik adalah seorang yang mau memimpin orang lain dan dia sendiri mau dipimpin oleh Tuhan. Barang siapa yang menganggap diri cukup hebat, cukup pintar, cukup perkasa, cukup untuk mempunyai kemampuan mengatur segala sesuatu dan dia tidak perlu Tuhan, itu adalah orang yang tidak sama seperti Daud. Saudara-saudara sekalian, the Lord is my shepherd. Daud berkata, Tuhan gembalaku. Dia tidak anggap dia terlalu pintar, dia sudah bisa semua, dia tidak perlu Tuhan. Dia tetap merasa dia perlu Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan gembalaku. Sehingga aku tidak berkekurangan apa-apa. Saudara, kekurangan itu harus kita mengerti dan dua macam. Semacam kekurangan yang engkau sadar, yaitu uang. Kekurangan yang engkau tidak sadar, yaitu iman dan rohani. Aku tidak berkekurangan. Daud tidak tulis kekurangan apa. Daud hanya mengatakan aku tidak berkekurangan. Karena dia mengetahui kekurangan itu ada dua macam, bukan satu macam. Kemiskinan daripada kantong, itu kemiskinan jasmani. Kemiskinan daripada jiwa, itu kemiskinan rohani. Dari umur 3, ibu saya berkata, kamu tidak ada ayah. Kamu seumur hidup mungkin miskin. Tetapi dengar baik-baik Stephen Tong. Miskin kantong tidak apa. Miskin hati itu parah. Saya dari kecil hafal. Miskin kantong tidak apa-apa. Miskin rohani itu parah. Kalau saya tidak ada uang, tidak apa-apa. Tidak usah kasih tahu orang lain. Saya tidak ada uang. Saya gigih. Saya berjuang. Saya lebih baik mati kelaparan daripada kaya karena mencuri. Saya lebih baik kurang sehat tetapi jujur daripada sehat sekali tetapi menipu. Saya mengingat kalimat mama saya, kamu tidak ada apa-apa. Seumur hidupmu engkau mungkin miskin. Tapi ingat, miskin kantong tidak apa-apa. Jangan sampai miskin batinmu, hatimu, rohanimu miskin. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin karena kerajaan milik mereka. Jikalau engkau tidak mempunyai harta apapun di dalam dunia ini, tapi engkau mempunyai kekayaan di surga, itulah kekayaan abadi yang tidak bisa dirampas oleh orang lain. Jikalau engkau mempunyai kekayaan seluruh dunia, tapi kemiskinan moral, kemiskinan iman, kemiskinan rohani, engkau bagaimana bisa menghadapi Tuhan? Saudara-saudara sekalian, pengajaran-pengajaran ini telah membuat saya menjadi orang yang berani bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya kita diberkati oleh Tuhan membangunkan gereja yang terbesar. Bukan karena kita pinjam dari bank, bukan karena diberikan orang pemerintah, bukan karena pertolongan dari luar negeri, tapi karena kita percaya the Lord is my shepherd. Tuhan itu gembalaku. Aku tidak berkekurangan. Amin. Saudara-saudara, didiklah pemuda-pemudi, remaja-remaja, anak-anak yang dilahirkan di bawah kakimu. Beritahu kepada mereka harus mempunyai iman yang kuat dan mempunyai kekayaan iman dan rohani sehingga engkau tidak pernah menyerah kepada iblis dan berkompromi kepada segala macam dosa. The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Di dalam sejarah Tionghoa ada orang filosof kedua yang paling besar, namanya Mencius. Mencius 200 tahun setelah Confucius. Confucius dianggap orang suci pertama. Mencius dianggap orang suci kedua. The first saint in Chinese philosophy is Confucius. And the second saint in the Chinese philosophy and history is Mencius. Mencius mengatakan seorang gentleman mempunyai 3 kualifikasi. Waktu kaya dia tidak berzina. Waktu miskin dia tidak berubah niat. Waktu diberikan kekuatan senjata dia tidak takluk. Itu orang Jerman. 威武不能虚，富贵不能淫，贫穷不能移. Banyak orang pada waktu sudah terlalu kaya, mulai gonjang, mulai gerak, mulai ingin cari perempuan-perempuan muda. Kalau sudah kaya, mulai melampiaskan nafsu, mulai menginginkan perjinaan-perjinaan yang tidak normal, mulai mencari perempuan-perempuan yang cantik, lalu hilang moralnya. Pada waktu dia sudah tidak kaya, menjadi miskin,
yang mulai gerak, mulai kompromi, mulai pasang ekor, mulai menyenangkan orang kaya, mulai tidak ada prinsip hidup. Pada waktu dia melihat senjata-senjata dan orang-orang berkuasa menghadapi dia, dia langsung takluk, dia langsung melutut di hadapan orang-orang yang bersenjata dan tidak ada pendirian sendiri lagi. Saudara, ketiga macam ini orang adalah orang dihina oleh Mencius. Jikalau kamu kaya terus berzina, jikalau kamu miskin terus menyerah dan berkompromi, jikalau engkau sudah melihat akan senjata, lalu engkau mulai takluk kepada dia, engkau adalah manusia yang tidak ada pendirian, manusia yang tidak ada karakter. Saudara-saudara, inilah manusia, inilah kelemahan manusia. Saudara-saudara, Daud bukan orang demikian. Daud berkata di hadapan Saul, hambamu ini pernah memelihara domba. Pada waktu domba-domba ditikam atau mau dimakan oleh singa, hambamu pergi merebut domba keluar daripada mulut singa. Saya tidak tahu Saul waktu mendengar anak muda mengatakan kalimat ini, iri hati atau kagum atau benci sama dia. Tapi saya mengetahui seorang muda seperti Daud berani mengatakan kalimat ini. Dia adalah orang yang berani bertarung dengan singa. Tidak memperduli dirinya mati atau tidak. Merebut domba keluar dari mulut singa. Menjaga keamanan domba itu. Saya harap gereja ini mempunyai pendeta-pendeta seperti ini. Gembala-gembala mencintai domba seperti ini. Bukan hanya mementingkan diri, mementingkan sendiri kaya. Saya belajar dan saya berusaha menjadi teladan. Tidak peduli mati hidup saya sendiri. Tidak peduli capek atau enaknya saya sendiri. Tidak peduli sakit atau sehatnya saya sendiri. Tidak peduli aman atau bahayanya saya sendiri. Saya menjadi gembalamu, menjadi pendeta, menjadi teladan daripada domba-domba. Daud adalah orang seperti ini. Dia mengatakan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dan ini menggambarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam dunia berkata, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Daud mirip dengan Yesus. Sehingga ayat ini menjadi ayat mesianis. Karena di dalam ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik. Menggembalakan kita semua orang Kristen yang mengikuti dia. Dan melepaskan kita dari mulut singa. Yaitu tikaman daripada iblis. Yaitu kebahayaan yang datang daripada si jahat itu. Saudara-saudara. Dan dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan dia membuat aku tidak berkekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan dia membimbing aku ke air yang tenang. Berarti dia memberikan kecukupan. Aku baik makan atau minum. Dan memberikan aku baik gerak atau diam. Di dalam ketenangan yang penuh dengan sentosa. Dia membaringkan aku di tempat rumput. Dan dia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing aku ke air yang tenang. Di situ terjemahan lain. Membawa aku ke pinggir sungai yang boleh mengasuh. Bukan airnya yang tenang. Tapi aku menjadi tenang di pinggir air artinya. Dia membuat aku restful. Aku peaceful. Aku menikmati kesejahteraan di pinggir air. Saudara-saudara. Tuhan begitu baik terhadap kita. Dan kita juga harus baik kepada orang-orang lain. Tuhan menggembalakan kita. Kita harus ikut belajar seperti Tuhan. Memberi berkat kepada orang-orang lain yang kita gembalakan. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Dan menuntun aku ke jalan yang benar. Dua kalimat ini akan saya selesaikan khotbah ini. Tuhan menyegarkan jiwa dombanya. Dan Tuhan memimpin dombanya ke jalan yang benar. Berarti apa? Di dalam hidup manusia kita penuh bahaya. Jalan sesat. Jalan tersesat. Jalan sudah
kesasar, lalu kita tidak tahu arah itu apa. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan untuk menghindarkan engkau tidak sampai jalan tersesat, aku akan memimpin engkau tidak sampai kesasar, maka terlebih dahulu aku membangunkan jiwamu. Saudara-saudara, saya paling takut bekerja dengan orang yang jiwanya selalu tertidur. Satu kali saya naik bus dari Malang ke Kediri, mau khotbah di situ. Bus lewat tempat gunung-gunung, lembah-lembah, dan perjalanan putar-putar terus. Saya waktu itu melihat dari kaca, supirnya ngantuk. Wah, saya tegang sekali. Ini kalau tidak hati-hati langsung masuk jurang, mati semua. Tetapi saya sama supir masih ada orang lain. Saya tepuk orang di depan. Kebetulan dia juga tidur. Saudara-saudara, orang di depan saya sedang ngantuk. Saya tepuk bangunkan dia. Kenapa? Sampai you lihat kaca. Depanmu itu supir sedang ngantuk. Wah, dia lebih takut dari saya. Saya cuma diam-diam. Dia ada, jangan tidur lu. Supir gila lu. Ya. Lu kalau tidur tidak mati semua. Supirnya dibangunkan. Langsung begitu-begitu. Terus stay lagi. Saudara-saudara, jikalau pemimpinnya tidur, yang dipimpin akan bagaimana? Bayangkan. Jikalau supirnya ngantuk, yang lain akan kemana? Bayangkan. Kita bersyukur Tuhan, Mazmur yang menjaga Israel tidak tertidur dan tidak terantuk. Tuhan kita tidak pernah tertidur. Tuhan kita tidak pernah terantuk. Bagaimana dengan kita yang melayani Tuhan? Di dalam perjalanan hidup kita sering ada godaan, sering ada sesatan, sering ada segala tipu muslihat yang menipu kita dan pertama-tama mentidurkan kita. Kalau engkau sudah tidur, sudah bebal, sudah tidak perasan, setan gampang kerjakan apapun di dalam dirimu. Kalau engkau memperhatikan nyamuk datang ke tempatmu, lalu engkau perhatikan, jangan pukul dia, jangan usir dia. Dia akan terus cucukkan dia punya mulut yang panjang itu di atas kulitmu. Sesudah selesai, lalu dia masuk. You lihat cucunya menjadi pendek karena sebagian sudah masuk dalam kulitmu. Tetapi engkau tidak rasa sama sekali. Lalu engkau lihat terus, tidak rasa apa-apa, cuma tahu dia ada di situ. Tidak lama kemudian dia keluarkan. Sudah keluarkan, you lihat lebih hati-hati. Dia punya perut menjadi merah. Karena apa? Dia sudah masukkan sesuatu, lalu keluarkan sesuatu. Yang dia masukkan dua hal. Pertama, yaitu obat bius. Kedua, bakteri-bakteri. Yang dia keluarkan satu hal, darahmu. Itu nyamuk hebat ya. Darah O boleh terima. Darah AB boleh terima. Darah A boleh terima. Darah B boleh terima. Wah, ini nyamuk ini serbaguna. Apa saja bisa masuk. Dia sudah masuk. Kadang-kadang dia terus engkau tidur. Dia terus sampai perutnya gendut sekali. Terbangnya jadi pelan sekali. Saudara perhatikan semua macam binatang ya. Orang yang terus mempelajari binatang lebih pintar dari mereka yang tidak ngerti binatang. Cuma tahu makan tok. Saudara-saudara, ini nyamuk sudah terima banyak darahmu, dia pergi. Engkau terima bakterinya. Kalau nyamuk itu ada nyamuk dari malaria, ada nyamuk dari bakteri yang jahat sekali. Begitu engkau tertusuk sekali, engkau mungkin kehilangan nyawa. Tapi engkau kenapa tidak sadar? Waktu ditusuk, karena dia bikin bius syarafmu dulu. Nyamuk membuat syaraf itu menjadi bius, menjadi tidak sadar. Dan engkau tidak tahu bahaya apa yang akan masuk ke dalam tubuhmu. Demikian Alkitab mengatakan, Tuhan menyegarkan jiwaku. Atau terjemah lain, dia membangunkan jiwaku yang tertidur. Saudara-saudara, alangkah bahagianya jika orang Kristen yang selalu diincar, yang selalu digoda oleh iblis, yang berusaha untuk membuat engkau bius, membuat engkau tidak berasa, engkau disegarkan jiwa oleh Tuhan. Engkau dibangunkan ketertiduranmu jiwa di hadapan Tuhan. Jika engkau dibangun oleh Tuhan, engkau akan menjadi sadar. Matamu akan terbuka. Engkau melihat dengan jelas situasi di mana bahaya datang. Di mana musuh bekerja. Engkau bersiap siaga untuk melawan dia. Saudara-saudara. Tapi banyak orang rohaninya gagal. Dan jiwanya jatuh adalah karena tidur.
Tidur. Tidur. Apakah engkau sedang tidur rohanimu? Apakah engkau sedang terantuk di dalam perjalanan imanmu? Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan. Please, quicken me. Silakan bangunkan aku. Bangunkan jiwaku. Orang yang jiwanya bangun, tidak sembarangan akan jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, you pernah pelihara anjing? Yang pernah pelihara anjing, coba angkat tangan saya lihat. Saudara pelihara anjing apa? Yang lucu kan? Yang bagus kan? Ada anjing yang jelek sekali mukanya. Lihat sudah memuntah. Jeleknya luar biasa. Tapi kalau maling paling takut anjing itu. Ada anjing yang bagus sekali. Maling pun cinta dicuri. Lalu engkau tidak ada anjing. Saya mau tanya, engkau pelihara anjing. Anjing tugasnya apa? Tugasnya untuk menyenangkan engkau. Atau tugasnya untuk jaga pintu. Ada satu kalimat di dalam Britannica ensiklopedia yang tersohor di dunia. Britannica Encyclopedia mengatakan satu kalimat. Dog is the only animal try to please his owner anytime. Wah, saya sangat terkesan. Anjing adalah satu-satu macam binatang yang berusaha menyenangkan pemiliknya pada saat apapun. Setiap saat, termasuk waktu dia tidur, engkau pegang kepalanya, langsung ekornya goyang-goyang. Tidur pun tidak lupa menyenangkan akan pemiliknya. Saudara, anjing yang baik bagaimana? Anjing yang buruk bagaimana? Anjing yang buruk ada kalau tidur gini. Itu anjing buruk. Kaki dan lurus. Badannya separuh. Itu anjing yang buruk. Anjing yang bagus bagaimana? Waktu tidur kakinya begini. Kaki belakangnya begini. Kaki depan gini. Katanya matanya ketip-ketip. Tidak mau sungguh tidur. Itu anjing yang baik. Nanti pulang lihat ya. Anjing yang buruk buang aja. Sudah ganti anjing yang baik. Dan anjing yang baik itu tidak gampang tidur. Dia senantiasa setiap detik mata buka sedikit-sedikit. Melihat ada bahaya dari mana. Nah ini saya lebih mengerti ini. Dibandingkan dengan kalimat Alkitab. Di mana Daud berkata, ia membangunkan tubuhku. Saudara tahu bantal ini sekarang menjadi barang mahal. Kalau ditemukan bahan apa lebih empuk, lebih enak, lebih gampang tidur. Sebentar bantal. Sebenarnya bantal yang paling bikin engkau gampang tidur. Itu bantal yang jelek. Bantal yang paling baik, bantal yang keras. Karena pakai porselin. Kenapa bantal orang Tionghoa kuno pakai porselin? Itu bijaksananya luar biasa. Kalau bantalnya terlalu empuk, engkau tidur, ngorok sampai pagi. Bahaya, dah tahu maling pergi pun engkau belum tahu dia masuk. Tapi bantal porselin itu tidak enak. Kalau engkau tidur di atas bantal porselin, tidur sampai setengah jam, engkau pasti goyang. Sudah goyang, tidak enak, goyang lagi. Itu sengaja bikin you olahraga kepala waktu malam. Ya. Jadi orang Tionghoa begitu pintar ya. Engkau kalau sudah tidur, lupa olahraga. Dia bikin you harus olahraga. Sambil tidur, sambil olahraga. Jadi jantung jalannya baik, darahnya edar baik. Orang yang pakai bantal yang keras, umurnya lebih panjang sedikit. Saudara-saudara. Dan ini bantal ada yang tebal, ada yang pendek. Ditanya, kenapa ada yang tebal, ada yang pendek? Karena ukurannya dari sini. Dari kupingmu sampai pinggirnya. Tanganmu ini berapa besar. Kalau ini pendek sekali, kecil cukup. Kalau ini panjang sekali, tebal sekali. Jadi itu engkau pakai bantal menurut ukuran itu. Saudara-saudara, kalau orang Tionghoa yang main silat, dia tidurnya tidak begini. Itu kayak yang bodoh. Anjing justru begini. Tapi anjing yang begini, anjing bodoh. Orang yang tidur begini, itu orang bodoh. Orang kalau tidur, mestinya lagi main silat, ada musuh datang, engkau tidur separuh, kakinya begini. Sehingga kalau musuh datang, engkau loncat bangun, itu tidak usah susah-susah berangkat naik. Langsung loncat bisa sama seperti anjing. Begitu kakinya ditarik, langsung dia loncat, sudah terjang ke depan. Nah saudara-saudara, pada waktu engkau tidur begini, engkau dengan ketebalan ini, dan dengan main separuh,
Tangannya begini, satu begini. Ini napas untuk semua organ di dalam dengan lancar kali. Begitu bangun, kekuatan langsung siap untuk bertempur dengan musuh. Saudara-saudara, karena engkau sering bangun, tidak terus tidur. Di sini dikatakan, ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, demi nama Tuhan, bukan demi engkau. In the name of God, because of His own fame. Demi namanya, dia tidak mau dicela. Demi namanya yang baik, maka Allah membangunkan kita. Saudara-saudara, setiap kali kalau kita mau berdosa, ingat, mempermalukan nama Tuhan. Mempermalukan nama Tuhan. Mempermalukan nama Tuhan. Jangan. Pada waktu kita mau berbuat salah, ini akan mencela nama Tuhan. Ini akan mempermalukan nama Tuhan. Akan bikin nama Tuhan dihujat oleh orang kafir. Jangan. Lalu engkau bangun. Saudara-saudara, orang yang menemukan kecelakaan-kecelakaan, orang yang selalu jatuh diam kecelakaan, adalah karena orang itu tidur adanya. Saudara-saudara, jalan yang liku-liku, yang susah sekali, itu tidak akan membuat kita tidur. Tapi jalan yang lancar, jalan di dalam tol yang cepat sekali, jalan di dalam jalan yang licin, tidak ada bahaya. Justru itu bahaya. Menurut statistik, kebanyakan tabrak yang hebat sekali terjadi di tol yang paling lancar. Dan banyak orang ngantuk di tengah-tengah jalan. Karena terlalu lancar. Tidak usah lihat kanan. Tidak usah lihat kiri. Ajal injak gas. Mobil jalan terus. Engkau menjadi ngantuk. Tapi kalau engkau berada di dalam perjalanan liku-liku di pegunungan, siapa berani ngantuk? Kecuali memang kemarinnya tidak tidur. Kalau engkau betul-betul memperhatikan perjalanan, bahaya tidak akan tiba. Saudara-saudara, setiap kota, benteng, ada 4 kamar yang berada di pojok kota. Itu dalam bahasa Tionghoa namanya Choklo. Choklo yaitu corner room yang berada di atas wall of a city. Di Beijing, istana Beijing yang terbesar di seluruh dunia. 76 hektar besarnya istana itu. Dan di situ ada 4 corner room, corner chamber of the city. Itu harus ada orang yang tidak boleh tidur di dalam. Baru kaisar bisa tidur nyenyak karena ada penjaga yang tidak tidur. Kita seorang rohani, seorang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu hindarkan diri dari ketiduran rohani. Kita harus selalu mencari Tuhan, memberikan kebangunan rohani kepada kita. Saya kira istilah KKR, kebangunan rohani, kebaktian rohani, itu sudah dilupakan oleh orang. Apa artinya? Tapi arti permulaan adalah membuat orang Kristen jangan tidur. Seorang namanya Rudolf Emerson daripada Boston atau New England, sastrawan Amerika yang terkenal. Dia mengatakan satu kalimat, a man who sits upon the very comfortable sofa is not easy not to fall asleep. Seorang duduk di sofa yang terlalu enak, tidak gampang untuk tidak tidur. Di dalam sofa yang enak, manusia terlalu gampang tidur. Demikian hidup yang terlalu enak, terlalu kaya, terlalu lancar, terlalu sukses, terlalu membiarkan kita terlalu gampang tidur. Puji Tuhan, ya engkau diberikan Tuhan kesulitan-kesulitan supaya engkau tidak tidur. Orang Jepang mengirim kepiting ke Moskow. Orang yang di Moskow kalau makan kepiting, mereka mau makan yang enak-enak. Lalu daripada lobster dari kepiting dikirim pakai kereta api atau pakai kapal terbang. Pakai kapal terbang pun lebih daripada 16 jam. Tokyo ke Moskow. Lalu kapal terbang tenang sekali. Kepiting tenang sekali. Akhirnya sampai di Moskow. Banyak yang mati. Waduh, rugi sekali kok. Kepiting itu mahal. Dan ini kepiting yang mutunya tinggi sekali. Kalau mati, ruginya terlalu besar. Akhirnya mereka pakai cara banyak macam. Akhirnya bagaimanapun tetap banyak yang mati. Terakhir. Maafkan, ikan yang dikirim dari Hokkaido ke Moskow. Akhirnya banyak mati. Sampai terakhir mereka menemukan satu cara. Yaitu di dalam itu gentong yang banyak ikan yang dikirim dari kapal terbang. Dimasukin beberapa biji kepiting.
Jadi ikan itu sudah mau tidur, kepiting datang. Begitu kepiting datang mau gigit, mereka langsung lari. Akhirnya terus 16 jam sampai Moskow, tidak ada yang mati. Saudara-saudara, karena apa? Karena takut diganggu kepiting. Itu sebab Tuhan kadang-kadang memberikan kamu kepiting supaya kamu tidak tidur. Saudara-saudara, waktu rohanimu sudah mau tidur, mendadak kesulitan datang, bahaya datang, ancaman datang, kesulitan, gangguan datang, bikin engkau tidak tidur. Engkau harus berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kirim kepiting kepada saya. Tuhan tolong jangan biarkan saya tertidur. Kalau saya tertidur, saya tidak bisa ikut engkau dengan baik. Kalau saya tertidur, saya akan diganggu oleh setan. Biar engkau mengganggu saya dengan gangguan-gangguan yang dikirim oleh engkau. Sehingga aku takut ketiduran. Baru saya bisa aman. Kira Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, hari ini saya sampai di sini saja. Mari kita berdiri. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau gembala yang agung. Engkau gembala yang hidup. Dan engkau tidak membiarkan kami tertidur di dalam dosa. Di dalam kepuasan, di dalam kelancaran. Di dalam kemakmuran, kekayaan. Oh Tuhan, kami berterima kasih. Karena engkau mau kami senantiasa bangun. Tidak tertidur. Dan kami berjaga-jaga sehingga kami tidak ditikam dan tidak ditipu oleh godaan iblis sehingga kehilangan bahagia rohani. Beri kekuatan kepada kami supaya kami sering bangun dan berjalan di dalam jalan yang benar. Engkau gembala kami yang baik. Engkau membaringkan kami di rumput yang hijau dan memimpin kami ke dalam sungai yang tenang. Engkau adalah Tuhan yang membangunkan rohani kami dan Tuhan yang memimpin kami ke dalam jalan yang benar. Kiranya Tuhan pimpin kami menjadi orang Kristen yang mematuhkan diri kepada Engkau dan selalu ikut pimpinanmu, taat kepada perjalananmu. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.